Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sudah bisa didengarkan suaranya Bu Sulis? Halo? Halo? Halo teman-teman, sudah bisa didengarkan suara Bu Sulis? Kok hilang? Maaf ya, keluar masuk Ya, Bu. Zoom. Jalan-jalan. Maaf tadi sempat keluar dari Zoom. Kayaknya sinyalnya nggak bagus tuh ini. Sinyalnya. Jadi sinyal pikir-pikir. Suaranya Bu Sulis sudah masuk ya? Sudah bisa didengar dengan jelas? Bagaimana? Sudah. Sampun ya. Oke, terima kasih. Baik. Ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan walaupun dengan tatap maya di perkuliahan hukum bisnis kelas 8F ya, manajemen. Singkat pertama perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sulisti Abiningrum, mungkin yang dekat di saya bertempat tinggal di Desa Bojong, Kecamatan Mangsri, Kabupaten Madiun. Ini kalau dengan DP-nya, untuk status pernikahan sudah menikah dengan itu, kemudian SD SMP SMA, kemudian untuk kerja dulu, kebetulan itu kerja ini, atau sekarang jadi ombudsman itu dulu ini, yang alhamdulillah kita melamar juga diterima di sini, jadi bertemu dengan amatir dan Bapak Ibu dosen kembali. Ini adalah foto saya. Jadi sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu tahun sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri sendiri. Nah, itu sekilas dari perkenalan ditulis. Jadi biasa dipanggil dengan Sulis gitu ya, Sulis. Oke. Nah, ini kita akan bahas terkait undangan. Ini tidak saya slideshow karena agak berat ya. Kalau misalnya tidak di slideshow seperti ini sudah kelihatan. Sudah jelas nggak ya kira-kira? Sudah, Bu. Ya, baik. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi pertama nanti kita sampaikan dengan mata kerja di hukum bisnis di semester genap. Kita masuk di semester genap. Ini adalah deskripsi mata kuliahnya. Kan kita posisinya adalah daring, maka kita pakai L-nya ya, kita pakai L-nya. Ada segala sesuatunya misalkan situ. Kemudian link zoom juga ada di situ. Nanti kalau apabila ada tugas juga ada di situ. Teman-teman saya sampaikan lewat grup ya. Nah, itu mata kuliah ini mengenai dan aplikatif. Di sini aplikasi itu bukan aplikasi yang seperti Shopee, itu bukan yang seperti aplikatif itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan sedikit belajar tentang kontrak yang bisa dipakai terkait manajemen bisnis. Nah, selain itu, mahasiswa akan dipelajari materi berupa aspek-aspek dalam manajemen sebagai dasar dari pengambilan keputusan bisnis. Nah, untuk nilai dari semester 1 sampai dengan semester ini semuanya total dari semester 8. Atau ada yang semester 6 sudah mengambil di semester 8? Kalau Baru tadi, sekarang, Bu. oh baru sekarang. Semester berapa Mas berarti semua total? 8 semua? 6. Gimana, Bu? Semesternya berapa? Semester 8. 8 ya. Tidak ada yang semester 6. Saya tadi di 8E itu ada yang semester 6 mengambil di semester 8. Kalau yang kelas ini semua semester 8 ya. Saya semester 4, Bu. Oh, ada yang semester 4 mengambil di semester 8. Kunci.
Kenapa tidak pegang sana gitu? Ya dulu diambil dipinjam sama anak. Terus saya pulang duluan. Iya, kan juga itu. Kuncinya modelnya ada kayak gini loh. Silaci coba. Bentar ya, mau sebentar saja. Dalam ya? Kayak kuncinya modelnya kayak gini loh mas kemarin. Ada talinya kayak gini. Terus ada kuncinya. Iya. Ini terakhir kemarin dipinjam terus belum dikembalikan lagi kepada saya. Coba WA Mbak Ida cari kunci lab hukum pengundi ya Mbak. Ya, coba dicari. Ya. Iya, koordinasi. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Ya. Untuk kriteria penilaian sama seperti panjangnya ketika masuk dari semester 1 sampai dengan semester 8 atau semester 4 tadi ya. Terus untuk penilaian juga sama, kita mengacu kepada universitas. Nah, untuk referensi itu. Maaf ya ini mungkin nanti keluar masuk ini kok internet connection unstable. Jadi tidak stabil konten. Untuk referensi saya kira teman-teman bisa melihat di internet juga bisa karena yang zaman ada e-book, model e-book, tapi kalaupun pengen memegang buku pegangan pendagang Indonesia dan pendataan, ada aspek hukum dan ada soal Indonesia. Nah, karena sebenarnya bisnis itu juga sama dengan dagang ya. Bisnis pakai bahasa Inggris itu mengacu pada KUH Perdata dan KUH HDI. Ya. Nah, ini buat teknis perkuliahan mungkin ada kita mengambil kesepakatan bersama yang kita lakukan di grup WA mungkin. Ini kata tertibnya di sebelum melaksanakan pengajaran masa dari kita berdoa ketika masuk itu sesuai dengan usia masing-masing. Selanjutnya ada yang kedua kehadiran presensi. Sebenarnya saya ingin on kamera ketika panjenengan nanti menjawab pertanyaan ataupun dengan sharing dari teman-teman. Kemudian apabila tidak masuk, tetap menjaga komunikasi dengan baik, bisa melalui ketua kelas. Yang ketua kelasnya kemarin masih ada. Ketua kelasnya Mbak apa Mas yang menghubungi saya. Untuk ketua kelasnya yang kelas 8F Bintang. Bintang Mas Bintang. Ya, ketua kelasnya. Di modul. Saya, Bu. Bu, Mas Bintang. Iya, Bu. Walah Mas toh, ya Allah. Sorry. Soalnya di apa namanya? Teman dosen saya juga adanya Bintang perempuan. Yang di, Iya, Bu, nggak apa-apa. yang di pegawaian Mas Bintang juga ada laki-laki tapi oke. Ya. Baik, Mas Bintang ya berarti kelasnya. Oke, jadi nanti kalau apabila temannya ada yang tidak masuk, tetap menjaga komunikasi dengan baik, bisa melalui Mas Bintang ya, atau langsung kepada saya sebagai dosen pengampu. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, terus walaupun posisinya daring, ya, Zoom, tetap panjenengan harus pakaian sopan, tapi tidak diperkenankan pakai kaos oblong, pakai sarung yang bawah. Kadang daring misalnya gak ketok nggak sarung, celana pendek, ya. Kemana sobek gitu ya. Terus sopan santun dalam menyampaikan pertanyaan, tidak menyela pembicaraan. Apabila ada pertanyaan bisa raise hand atau menulis di chat meeting. Karena posisinya luring ya tidak usah nanti luring. Kemudian nanti kita bisa bertemu secara baik. Kita mulai terlebih dahulu terkait dengan hukum bisnis. Jadi
kalau kita berbicara tentang hukum bisnis ya, itu ada jadi terkait dengan hukum bisnis, kita akan melihat tentang sejarah dan hakikat dari hukum bisnis. Jadi sejarah dan perkembangan hukum bisnis ya, itu dimulai dari sejarah perkembangan hukum bisnis di Indonesia mulai sejak abad ke-6, jadi sekitar tahun 527 hingga tahun 533 ya, di Romawi yang ditandai dengan berlakunya suatu undang-undang. Jadi untuk undang-undang yang ada di Romawi pada saat itu disebut dengan Corpus Juris Civilis. Jadi sebagai bentuk dari peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus. Nah, di mana undang-undang ini atau yang disebut dengan Corpus Juris Civilis ya, itu namanya seperti itu pada hakikatnya mengatur mengenai hubungan keperdataan antar warga. Jadi di sini untuk Corpus Juris Civil itu dibentuk terdiri dari 4. Ya. Yang pertama ada Codex Justiani yaitu sebagai kumpulan undang-undang yang berlaku dan terdiri dari hukum perdata, kemudian hukum pidana, terus hukum tata negara, ya, dan hukum tata usaha negara. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kumpulan petikan karangan para ahli hukum. Kemudian yang ketiga adalah kitab pelajaran hukum. Dan yang keempat itu kumpulan undang-undang yang dikeluarkan setelah Codex Justiani tadi selesai berlaku. Jadi apabila ada kumpulan atau undang-undang dari hukum perdata, pidana, ataupun hukum tata negara, ataupun hukum tata usaha negara yang sudah selesai, nah itu akan membuat sebuah kumpulan undang-undang yang dikeluarkan setelah hal tersebut selesai berlaku. Tapi sampai dengan hari ini, kita untuk KUHD ataupun KUH perdata masih memakai kodifikasi Belanda ya, masih pakai yang lama. Nah, dari situ maka muncul adanya bidang-bidang perdagangan itu didasarkan atas asas konkordansi ya. Jadi, kalau kita melihat di pasal 163 IS untuk pasal 131 itu dibedakan. Jadi kalau di sejarah hukum dagang di Indonesia itu berdasarkan itu. Jadi dibedakan antara golongan upah yang dipersamakan berlaku hukumnya itu perdata atau hukum dagang barang, kemudian diselaraskan dengan hukum perdata dan hukum dagang yang ada di negeri Belanda. Nah, makanya pakai azas yang namanya konkordansi. Kemudian kalau untuk golongan Bumi Putra, jadi orang Indonesia, itu disamakan berlakunya hukum adat mereka. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu untuk golongan timur asing, jadi penduduk Indonesia keturunan dari Cina, India, kemudian Arab, yaitu berlaku hukum masing-masing dengan catatan bahwa golongan Bumi Putra dan Timur, baik secara keseluruhan maupun hanya untuk beberapa makan, tindakan tertentu saja. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, makanya kalau pemberlakuan dari BW ya, KUH perdata, itu didasarkan atas pengumuman pada tahun 1874. Jadi sudah lama ya, tapi sampai dengan hari ini masih dipakai. Baik, dan sebelum kita masuk ke hukum bisnis, jadi kita kupas satu persatu. Jadi coba bisa dijelaskan kira-kira apa yang dimaksud dengan hukum. Ini teman-teman kita sharing di sini. Kita masuk dulu definisi hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Halo? Siapa yang memberikan komentarnya, silakan. Bu, saya mau coba. Namanya Mbak siapa? Nanti saya taruh ini sebagai keaktifan ya Mbak. Jadi ada supaya ada tambahan nilai. Disebutkan nama? Nama saya Lavinia Pratiwining Tias. NIM saya 1803 102341. Menurut saya,
Hukum itu peraturan yang mengikat manusia dalam sebuah masyarakat, dan hukum itu berasal dari badan resmi atau berwajib yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Baik, terima kasih Mbak Lavinia. Jadi Mbak Lavinia tadi sudah menunjukkan ada kata kunci badan yang berwajib, kemudian ada apa namanya mengikat, mengatur. Oke. Terus ada lagi yang lain, Sinten? Silakan share. Ayo, disebutkan nama ya. Atau mau menulis di chat, saya baca. Saya J, Mbak Sinten. Anissa Bu dengan Anissa Salsabila dengan NIM 2317. Menurut saya hukum itu suatu peraturan atau undang-undang yang digunakan guna mengatur pergaulan hidup masyarakat dalam suatu daerah. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Yang sudah disampaikan juga Mbak Anissa, ada badan yang lembaga, kemudian ada mengikat, mengatur untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Baik, lanjut. Ada lagi silakan yang berpendapat lagi yang lain. Monggo disebutkan nama. Saya Bu, J, monggo Mas. perkenalkan Bu, nama saya Fahrudin Nurkustaini, Sinten, NIM sinten? 18 03 10 23 06. Ya, baik. Ya, Fahrudin. Ya, Menurut saya hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. baik, terima kasih. Jadi kalau tadi yang 1-2 sudah menyampaikan ada badan, mengikat, mengatur, dan Mas Fahrudin memunculkan ada sanksi. Oke. Baik, terima kasih. Yang lain? Silakan yang lain. Ekidila Fortuna, Bu. Sinten, Mbak. Ekidila Fortuna. Oke, iya, Mbak Eki. Ya, Mbak Eki, NIM-nya silakan. 18 0310 2310. Baik. Iya, Mbak Eki, silakan. Mbak Eki. Ya, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat masyarakat. Baik. Jadi ada Hukum merupakan suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomi secara masyarakat dalam suatu tahap perkembangan tertentu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Baik. Ya, jadi ya, Mbak Eki tadi ada susunan, ya, susunan untuk mengatur, ya, mengatur masyarakat tertentu. Baik. Ada lagi yang lain yang menyusul, silakan. Saya Bu, J, sebutkan nama. nama saya Muhammad Aswil Hidayah, NIM 2311. Baik. Muhammad Menurut saya Asmi. hukum itu, menurut saya hukum itu yaitu sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun masyarakat untuk bertujuan untuk menertibkan aturan-aturan pada masyarakat. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Asnul. Panggilannya sudah? Asnul. Oke, Mas Asnul. Baik. Baik, sudah ada sharing dari 5 teman-teman tadi ya. Dan semuanya saling melengkapi, yang akhirnya dari yang pertama yang kedua itu menyebutkan dari ada badan tertentu, mengikat, kemudian mengatur, selanjutnya ada sanksi, dan yang terakhir menyebutkan ada. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum? Jadi dari kan kita simpulkan dimana keseluruhan norma itu dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk menetapkan hukum. Itu dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat, memaksa, yang menentukan tindak laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan-peraturan yang dilanggar, maka berakibat diambilnya sebuah tindakan dengan hukuman tertentu atau sanksi. Jadi apabila tidak taat berarti dihukum atau diberi sanksi. Jadi seperti itu. Nah, ketika panjenengan nanti diminta untuk memunculkan sebuah pendapat para ahli, jadi sebutkan menurut siapa ya. Tapi kalaupun ingin membuat definisi sendiri itu jangan lupa kata kunci. Jadi kata kuncinya bahwa hukum itu yang pertama adalah dibuat oleh lembaga yang berwenang, kemudian ada ciri, ya, ada unsur, ya, mengikat, memaksa, kemudian terdapat sanksi. Itu. Jadi kata kunci itu bisa panjenengan membuat parafrase, mau membuat berapa paragraf pun bisa itu tetap dimunculkan. Baik.
selanjutnya apa sih unsur-unsur hukum? Nah, kalau tadi kita melihat secara keseluruhan dari definisi hukum, maka ada sebuah aturan untuk mengikat ya atau mengatur perilaku manusia dan resmi atau yang berwajib, kemudian bersifat memaksa, dan ada sanksi tegas apabila ada yang melanggar. Nah, kemudian apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu adanya perintah atau larangan. Kemudian perintah atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Nah, di sini sifat hukum tadi ya dari pengertian keseluruhan dan dari hasil sharing dari pemaksa. Nah, mengatur untuk kehidupan seluruh masyarakat, memaksa ini sifatnya baik ke dalam maupun luar sebuah aturan hukum. Nah, kemudian memaksa keluar berarti untuk memaksa kepada masyarakat yang ada di Indonesia terutama. Sifat dari hukum di sini hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Jadi hukum itu merupakan peraturan hidup dalam masyarakat atau biasa yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas atau hukuman terhadap siapa yang tidak patuh pada aturan tersebut. Nah, pertama adalah memberikan kepastian hukum. Jadi dengan adanya hukum, orang adanya hukum, maka sebuah masyarakat itu akan tertib dengan benar dan mewujudkan suatu keadilan sosial. Nah, pada intinya hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang ada rakyatnya. Nah, kita lanjutkan pada sumber-sumber hukum. Di sini sumber-sumber hukum formal, ada formal. Nah, kalau sumber-sumber hukum formal kita itu berasal dari undang-undang. Ada kebiasaan. Di sini ada kebiasaan yang sering dipakai berulang-ulang, kemudian dijadi keputusan hakim. Ada pendapat para sarjana hukum atau doktrin. Dalam pembagian hukum, ya, menurut bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu berarti dia diundangkan. Nah, kalau hukum tertulis berarti bisa jadi adalah ada kebiasaan atau disebut dengan konvensi. Pembagian hukum juga waktu berlakunya. Kita perhatikan di sini, menurut waktu berlakunya ada hukum positif disebut dengan ius constitutum, ada ius constitutum dengan ius constitutum, yang disebut juga dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Nah, jadi tadi kan ada teman kita yang mengatakan bahwa Aili, Mas Isa, ya, dan Mas Asro, Mas Udin, kemudian Mbak Rafinia menunjukkan bahwa itu terjadi pada masyarakat tertentu dan suatu daerah tertentu. Nah, artinya yang terpusat secara nasional yang ada di atas itu juga mempunyai hukum yang ada di daerah. Nah, daerah kita apalagi kalau adanya orang di daerah, maka diberikan keleluasaan untuk membuat suatu peraturan untuk kesejahteraan daerah tersebut. Jadi daerah satu dengan daerah yang lain itu tidak sama hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Nah, biasanya kalau untuk konstituen sebuah kasus baru dimunculkan sebuah peraturan. Contoh misalkan lebih viral misalkan ya, kita melihat ada sebuah peraturan yang tertuju pada khusus kekerasan seksual. Lihat di awal-awal masalahnya umum ya. Makanya lembaga itu biasanya menuliskan perlindungan perempuan dan anak gitu. Jadi tidak dengan adanya sebuah kasus yang berlaku, maka akhirnya muncul suatu peraturan secara spesifik yang hanya menuliskan tentang peraturan di sebuah perguruan tinggi. Begitu. Kemudian ada hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan itu terkait dengan adanya sebuah lain. Maka aturan itu akan dipakai oleh bangsa-bangsa itu. Kemudian ada pembagian hukum menurut isinya. Yaitu dengan hukum sipil, hukum ini mengatur hubungan orang satu dengan orang lain yang menitikberatkan tentang kepentingan secara perseorangan, jadi antara orang per orang. Kalau kita berbicara tentang perorangan, kita berbicara antara perikatan satu dengan yang satu, masalah waris, masalah kekeluargaan, tidak ada di sini masalah perkawinan. Kemudian hukum publik, atau hukum negara, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Nah, bisa dicontohkan kalau di dalam hukum publik itu ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, ada hukum pidana, kemudian ada hukum internasional.
kalau terkait dengan manajemen ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita lanjut ke hukum perdata. Nah, di perdata ini dibagi menjadi ada hukum perorangan atau disebut dengan personal rights, ada hukum keluarga atau familial rights. Jadi ada hukum perkawinan, ada hukum keluarga, ada hukum waris, ya. Kemudian ada hukum harta kekayaan, itu ada hukum pembenaran certain rights atau ya. Jadi nanti ini ke depan, ya. Jadi ada perjanjian panjenengan nanti akan latihan membuat sebuah kontrak, ya. Bisa kontrak jual beli, sewa menyewa. Nanti kalau misalkan ya untuk keluarga sendiri atau untuk tetangga, untuk bantuan, dia tahu cara menggawe perjanjian sewa menyewa, itu paling tidak ditanya sudah bisa ya. Nah, kita berbicara masuk ke subjek, ada orang atau disebut dengan public person, kemudian ada badan hukum atau rights person. Nah, kalau manusia secara pribadi ya, manusia pribadi public person itu mempunyai hak. Jadi teman-teman semuanya berdiri sendiri, pribadi itu mempunyai hak. Tetapi ketika kita berdiri sendiri sebagai manusia pribadi, walaupun kita mempunyai hak, tetapi tidak semua cakap hukum. Handle on back head. Jadi tidak semua cakap hukum. Misalkan kalau yang disebut dengan cakap hukum itu artinya dia sudah mampu melaksanakan kegiatan hukum, mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan, ya. Jadi bisa mempertanggungjawabkan. Tapi ada yang tidak cakap hukum. Nah, yang tidak cakap hukum ini yang seperti apa? Nah, kalau kita melihat di dalam KUH Perdata, ya, pasal 1330, ya, kalau cepat mengatakan itu saya 1330 biasanya gitu. Nah, itu tidak cakap hukum itu menurut 1330 KUH Perdata, orang yang di bawah pengampuan atau kuatel. Ya. Di bawah pengampuan itu berarti ada wali. Ada wali. Nah, di sini kalau seorang perempuan ya yang belum menikah itu walinya adalah ayah, ya, ayahnya. Makanya kalau di dalam Islam dia tidak bisa menikah sendiri, jadi harus ada wali. Itu. Ya, walinya siapa? Ayah. Jadi selama dia belum nikah, kalaupun ada pengambilan keputusan biasanya dengan ayahnya. Ya. Terus ada yang ketidakcakapan sungguh-sungguh. Profitability handles compare, tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ya. Kalau orang-orang seperti ini tidak bisa melakukan sebuah perjanjian, perikatan, bahkan ngobrol pun sama orang tidak dianggap karena apa? Tidak mempunyai kecakapan. Orang gila itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini orang yang belum dewasa, itu kalau di aturan kita itu 17 tahun ya. Nah, seolah-olah 17 tahun itu seolah-olah sudah dewasa, sudah apa-apa sudah bisa. Karena kalau di aturan kita kan 17 tahun itu perdana kita mencari SIM ya 17 tahun. Kemudian kalau 17 tahun itu berarti sudah boleh menikah, kan? Padahal kalau di dalam undang-undang perkawinan ya itu kalau wanitanya paling tidak 19 ya, 18-19. Nah, kalau laki-lakinya sekarang hampir 25 itu ya. Jadi di atas 20 harusnya. Ya, itu nanti dicek lagi. Ada yang mengatakan 18 sudah boleh, 19 sudah boleh, karena dianggap sudah di atas 17 tahun. Gitu. Nah, tetapi ketika kondisi seorang wanita itu menikah, ya, itu ada ketidakcakapan. Nah, kenapa? Kan dia sudah menikah. Nah, ketika dia sudah mempunyai seorang suami, maka pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan dengan keputusan seorang suami. Jadi ada kedua belah pihak mengetahui. Contoh yang paling sederhana saja, kalau suami istri, istrinya pengen pinjam uang di bank, nah itu kalau tidak ada izin dari suaminya ikut tanda tangan tidak bisa ya. Nah, jadi di situ dianggap tidak cakap gitu ya. Nah,
Coba nanti dilihat lagi di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74-nya. Oke. Kita masuk ke objek hukum. Di sini ada objek hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek perikatan. Di sini ada benda yang dipakai. Nah, benda itu dibagi menjadi dua. Ada benda tetap, tak bergerak, ada yang bergerak. Nah, ada yang bertubuh, ada yang tak bertubuh. Kalau bertubuh itu maksudnya kelihatan, bentuknya kelihatan, ya. Contoh seperti tanah itu kelihatan, jadi berapa meter, berapa kotak itu kelihatan, dilihat secara mata bisa. Kemudian ada kapal, karena dia berbentuk ya. Kemudian gedung dan lain-lain. Nah, kalau tak bertubuh itu contohnya adalah hipotek atau hak tabungan, karena dia tertulis di hitam di atas putih. Nah, kemudian ada benda bergerak, tapi tak tetap yang tak bergerak, ini adalah bergerak. Ini juga bertubuh dan tak bertubuh. Nah, kenapa kita memakai diksi pilihan kata ini? Karena kita masuknya ke KUH Perdata ya. Jadi di dalam KUH Perdata itu diksinya milihnya ini. Nah, seperti contoh kenapa kita kalau masalah kawin kenapa nggak pilih nikah kata-katanya diksinya, karena undang-undang kita undang perkawinan. Nah, itu hanya pilihan diksi saja, tapi sebenarnya sama saja. Nah, di sini ada benda bergerak ya, bertubuh sama bertubuh itu kelihatan. Dia ada mobil, alat transport dan sebagainya. Sedangkan tak bertubuh itu ada piutang. Jadi kita memberikan hutang kepada orang yang piutang. Jadi suatu saat itu akan dikembalikan, tetapi tidak terlihat. Nah, kalau di dalam hukum sebaiknya masalah seperti ini itu bisa ditulis di atas kertas, ya, lebih dari 1 juta berapa itu bisa bermeterai, ya. Jadi itu lebih kuat dibanding dengan secara lisan. Nah, kalau secara lisan itu tidak, istilahnya melingkarnya lebih cepat, tidak menepati janji, itu lebih bisa. Nah, karena tadi kita sudah berbicara tentang cakap hukum, tidak cakap hukum, ya. Yang dimaksud dengan cakap hukum, tidak cakap hukum tadi dalam melakukan perbuatan hukum. Jadi kaitannya ini. Jadi, segala perbuatan manusia yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi ketika orang itu melakukan sebuah perbuatan hukum, maka akan timbul hak dan kewajiban. Contoh kecil saja jual beli. Contoh kecil jual beli itu pasti akan memunculkan hak dan kewajiban. Dari penjual itu berhak memunculkan harga, ya. Kemudian dia berkewajiban menyerahkan barang kepada yang membeli. Nah, pembeli itu berhak mungkin menawar, bisa jadi seperti itu. Atau kalau sudah disepakati harga, berarti ada kesepakatan harga, dan kewajibannya adalah memberikan uang kepada penjual. Jadi ada hak dan kewajiban. Itu yang paling kecil saja, ya, yang sederhana. Nah, kita lanjut ke pengertian hukum privat. Nanti kita coba kupas hukum perdata, kita kupas ke hukum dagang, kemudian ada hukum perdata. Ya, ini perikatan yang kita bicarakan sedikit tentang ini. Kemudian hukum dagang ya, yang terlebih mungkin adalah hukum bisnis yang dagang. Nah, di sini untuk pengertian hukum privat atau hukum sipil. Kalau hukum sipil dalam arti luas itu meliputi hukum perdata dan hukum dagang atau hukum bisnis. Kemudian kalau hukum sipil dalam arti sempit itu meliputi hukum perdata saja, yang terkait dengan hukum perdata saja. Di sini hukum perdata dulu itu dibagi menjadi 4. Ada buku 1, ya, ini perihal orang, ya. Di sini terkait tentang. Kemudian buku 2 itu perihal benda, jadi yang memuat hukum benda dan hukum waris, ya, di buku 3. Di buku 2 tadi, di buku 3 itu terkait dengan perikatan, jadi yang memuat hak harta kekayaan, dan di buku 4 itu perihal kadaluarsa. Ya. Kita lanjutkan ke hukum dagang atau hukum bisnis. Jadi ketika kita masuk ke hukum bisnis atau hukum dagang, kita pakai hukum dagang karena kalau kita lihat di KUH Perdata itu disebut dengan handelsrecht, ya, di hukum dagang, tapi sama dengan hukum bisnis karena bisnis pakai bahasa Inggris itu aja. Nah, di
di sini sumber-sumber hukum dagang atau hukum bisnis kita jelas mengacu di dalam KUH Perdata atau hukum 3 ya, perihal perikatan. Di sini dibagi menjadi 2, ada perihal perdagangan pada umumnya dan perihal hak laut atau kemaritiman. Nah, apabila ada di luar KUHD, itu ada peraturan-peraturan di bidang forum, persero, dan perusahaan negara, itu ada peraturan-peraturan lain yang tidak ditulis di dalam KUHD. Itu tidak dijelaskan secara detail dalam KUHD ataupun KUH Perdata. Itu ada aturan terbaru. Nah, kemudian kalau hukum perdata, apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Di sini hukum yang mengatur hubungan hukum antara perorangan atau badan hukum yang satu dengan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri. Nah, di sini artinya ketika ada hubungan perdata antara orang perorangan atau perorangan dengan badan hukum, maka dia membuat sebuah perjanjian dari kesepakatan mereka sendiri, tetapi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada selanjutnya hukum perikatan. Nah, hukum perikatan di sini adalah suatu hukum ya, yang terletak dalam bidang hak atau hukum harta kekayaan antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak yang lain berhak atas suatu prestasi. Nah, ini mungkin kata-kata baru. Kenapa di dalam perikatan itu ada isinya? Dimaksud di sini adalah janji. Janji. Jadi janji yang menjadi sebuah kewajiban dari pihak-pihak, ya, namanya janji. Nah, apabila ada yang mengingkari janji, namanya adalah wan prestasi. Nah, kalau prestasi itu berjanji, ya. Kalau mengingkari janji adalah wan prestasi, itu menurut hukum perikatan. Jadi, ya, kata-kata janji tidak ditulis di sini, tapi diganti dengan prestasi. Ya. Kalau mengingkari berarti wan prestasi. Begitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini hukum dagang, ya. Apa yang dimaksud dengan hukum dagang atau hukum bisnis, inilah nanti ke depan yang akan kita hukum dagang, dari hukum yang mengatur perilaku hak manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Jadi kalau kita berbicara masalah bisnis, ya, pastinya kata kunci yang pertama adalah kita harus mendapatkan sebuah laba dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi ini ada antara orang per orang atau hukum yang mengatur hukum antara manusia dengan badan hukum. Jadi bisa atau bisa juga manusia satu dengan badan hukum. Jadi intinya keduanya itu melakukan perdagangan atau lapangan bisnis. Gitu. Ini intinya seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang perlu di-sharing bersama-sama, yang ingin ditanyakan. Halo? Kalau belum, saya absen ya, sebelum diakhiri ya. Nggak ketemu, Bu? Ya, ada. Baik, teman-teman, saya ambil satu persatu, tolong nanti sambil melihat teman-teman yang ada di sekitarnya ya, biar semuanya saling tahu mana yang tidak hadir ataupun hadir pada kesempatan hari ini. Randy Masga. Hadir, Bu. Irli Hadir, Bu. ya. Anggi Nur Khalifah. Hadir, Bu. Bintang Olta. Hadir, Bu. Ya, soalnya di sini temannya Bu Sulis Bintang Olya. Ini Bintang Olya. Oke, ya. Baik. Iya. Terima kasih. Terus Aditya Baramuli. Aditya Baramuli Pratama. Tidak ada. Aditya Baramuli Pratama. Tidak ada. Ajeng Tri Asuti. Ajeng. Halo? Tidak ada. Tidak ada.
Ajeng? Ada. Tidak ada yang saya panggil berkali-kali. Oke. Cakti Bintan Dwi Harisma. Cakti Bintan Dwi Harisma. Tidak ada. Renggani Nurwulan. Renggani. Oke, ini Cakti Bintan ada ya? Ya, Hadir, Bu. Bu. Oh, iya. Dilihat samping kanan kirinya sampai tahu melihat itu ada Bu, itu ada itu. Ya. Oke, Renggani Nur. Renggani. Enggak ada. Renggani enggak ada. Fajar Rahma Hidayat. Hadir, Bu. Ya. Alda Yulianti. Hadir, Bu. Ya. Nurul Jamiah. Hadir, Bu. Terima kasih. Agnes Fitriani. Hadir, Bu. Nadia Kumala Putri. Nadia Kumala Putri. Halo, Nadia Kumala Putri. Enggak ada. Eria Korika. Ada. Sylvia Ayuning Sunario. Sylvia. Hadir, Bu. Sylvia ada. Dian Pitaloka. Hadir, Bu. Rivaldo Aprian Cahya. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Devita Mumtahana. Hadir, Bu. Fitri Subaidah. Hadir. Praktih Wahyu Landari. Hadir, Bu. Andre Yova. Izin, Bu. Tadi udah WA saya. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Verina Nindi. Hadir, Bu. Eka Namira. Halo? Nggak ada. Mojo Putri Sekar, Kedaton. Izin, Bu. Baik, terima kasih. Ruth Amelia. Hadir, Bu. Fahrudin Nur Husaini tadi hadir. Hadir. Alzena. Hadir, Bu. Eki Bella tadi hadir. Hadir, Bu. Muhammad Asnul Hidayah tadi hadir. Muhammad Hisam Al-Amri. Muhammad Hisam Al-Amri. Muhammad Hisam. Tidak ada. Tidak ada. In'amul Muttaqi. Hadir, Bu. Anissa Salsabila hadir. Alvina Putri Febrianti. Alvina. Enggak ada. Alvina enggak ada. Dian Kartika Dewi. Diana. Hadir, Bu. Vicky Rama Putra. Vicky. Mahda Vikia Wahid. Halo. Tidak ada. Meilina Rindi Antika. Hadir, Bu.
Nggih. Khairun Nisa, Hadir, Bu. Widya Febiantika Kurniasari, Hadir, Bu. Samiyat Nur Hadir, Bu. Tahya, Melinda Excelia, Hadir, Bu. Rasdi Yulianto, Hadir, Bu. Dadit Wisnu Adi Atmoko, Dadit Wisnu Adi Atmoko, halo, di mana? Nggak ada, nggak ada. Dimas Fathur Rahman, Hadir, Bu. oke. Lavenia DHD tadi ya, Lavenia ada, oke. Bagaimana? Sambil tadi mengabsen, mungkin ada yang perlu disaringkan dengan teman-teman. Oke, sambil dilihat lagi sekali lagi ya, ini yang tidak ada, mungkin ada yang kelewatan. Ini yang tidak ada Aditya Baramuli, Ajeng Tri Astuti, Renggani Nurwulan, Nadia Kumala, Andre Yova, Eka Namira, Mojo Putri Sekar Kedaton, Muhammad Hisyam Al-Amri, Alvina Putri, Muhdik Kirama Putra, Mahdi Fikia, Dadit Wisnu. Dah. Bu, Yesi belum. Bu. Pripun? Pripun, Yesi Mbak? belum. Transfer Oke, Bu sebentar. saya. Gimana, Mbak? Mbak Yesi. Yesi, Bu. Oh, Mbak Yesi Iya. Normalasari. Datanya Tapi belum masuk kah, Bu? nggih, berarti namanya ini tadi tidak ada. Berarti saya tulis secara manual dulu nggih, Mbak Yesi nggih. Berarti kan tadi tidak ada toh di dalam ini tadi saya panggil. Berarti belum masuk. Nanti segera dikomunikasikan ya, Mbak, supaya bisa masuk ke SIM J, nggih. Bu. Nggih. Siapa namanya? Nama lengkapnya? Yesi Nurmalasari. Sehari. Oke, 8F nih. Baik. Ada lagi yang lain yang tadi mungkin kelewatan? Saya, Bu. Ya, Tapi belum masuk datanya, Bu. belum masuk juga. Nggak apa-apa. Secara manual saya tulis di sini. Mbak, nama lengkapnya siapa? Yuri Firina. Ya, Yuri Firina. Oke. Ini yang semester 4 tadi ya? Iya, Bu. Semester 4. Kalau Mbak Yesi, semester 8, 6? 8, Bu, saya. 8. Oke. Baik. Terus ada lagi yang belum dipanggil tadi? Atau mungkin ada tapi kelewatan? Baik. Terus belum ada yang perlu disaringkan, ya? Nggak apa-apa. Nanti mungkin minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih banyak atas perhatian pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya. Dalam? Nggak bagus, Bu, sinyalnya. Anu apa namanya? Terputus-putus ya. Permisi, Bu Sulis. Bu Sulis. Assalamualaikum, Bu. Bu Sulis. Bu Sulis.